Hai adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Wah, kita bersyukur ya adik-adik kalau hari ini kita masih bisa beribadah memuji Tuhan. Kita bersyukur kita diberi kesehatan. Walaupun kita beribadah lewat online, kita tetap bersyukur ya adik-adik. Ya kan Kak Woro? Iya, betul Kak. Itu semua karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan menyayangi kita Kak. Sampai kita hari ini masih tetap bersama. Gitu. Oh iya Kak Woro, Iya. sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, Ya. kita boleh dong menyanyi Kak Woro untuk Boleh. hari ini. Ayo. Hari ini harinya Tuhan, kita boleh menyanyi, Ya. melompat, menari. Yuk adik-adik, semuanya bangkit berdiri yuk. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Ku suka melompat dan suka menari. Ku suka melompat dan suka menari. Ku punya mata, syukur Tuhan, dapat melihat teman-teman. Ku punya mulut, syukur Tuhan, dapat bercanda dengan teman. Ku suka melompat dan suka menari. Ku suka melompat dan suka menari. Ku punya tangan, syukur Tuhan, dapat berjabat dengan teman. Ku punya kaki, syukur Tuhan, dapat berjalan dengan teman. Dapat berjalan dengan teman. Nah Kak, Iya, Kak. hari ini adalah hari Minggu Kak. Tapi minggunya spesial Kak. Kakak tahu nggak? Spesial Kak. Iya, khusus Kak. Oh, Hari ini hari khusus. Minggu yang khusus. Kenapa ya Kak? Ayo, masa nggak tahu Kak? Oh. Adik-adik aja tahu Kak. Oh ya adik-adik tahu ya Dek? Iya, coba kakak tahu nggak Kak? Oh ya Kak, aku tadi lihat loh Kak ada tulisan Kak. Iya. Yang itu ya Kak ya? Iya, Oh, itu betul. betul. Apa coba Kak? Ibadah perayaan Paskah. Wah, hari ini berarti hari Minggu, tapi sekaligus hari Paskah adik-adik. Selamat Paskah adik-adik semua. Wah, senang ya Kak. Nah, karena Tuhan Yesus sudah bangkit Kak, itu menandakan bahwa Tuhan Yesus mengalahkan maut Kak.
Tuhan Yesus berkorban untuk kita. Kasih-Nya panjang sekali dan lebar sekali untuk kita. Nah, ada lagunya loh, Kak. Oh, yuk Kak, kita nyanyi bersama yuk adik-adik. Yuk. Panjang dan lebar kasih Yesus, panjang dan lebar, tinggi dan dalam kasih Yesus, tinggi dan dalam, panjang dan lebar kasih Yesus, panjang dan lebar, tinggi dan dalam kasih Yesus, tinggi dan dalam. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bernyanyi bersama. Sekarang kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat hari ini. Tuhan masih menjagai kami, memelihara hidup kami, mencukupkan segala yang kami perlukan. Tuhan, kami tetap memohon agar untuk hari-hari berikutnya, Tuhan juga senantiasa bersama kami. Tuhan, kami masih terus melanjutkan ibadah kami. Kiranya Roh Kudus Tuhan menolong kami untuk memuji, memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kak, Ya Kak. kalau hari ini adalah hari Paskah, berarti 3 hari yang lalu itu adalah hari Jumat Agung Kak. pinter. Itu Jumat Agung itu apa ya, Kak? Oh, Jumat Agung Iya. itu Kak, hari di mana Tuhan Yesus disalibkan Kak. Iya. Mati demi dosa-dosa kita. Oh gitu. Nah, sekarang sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan, Kak, yang dibawakan oleh Kak Tari. Tapi ada satu lagu, Kak. Lagu apa Kak? Yuk kita nyanyikan sama-sama dulu. Tuhan Yesus disalibkan demi dosa-dosa kita. Dia telah mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dia naik ke sorga, sediakan tempat bagi kita. Engkau dan aku pasti ke sana, asal percaya padanya. Tuhan Yesus disalibkan demi dosa-dosa kita. Dia telah mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dia naik ke sorga, sediakan tempat bagi kita. Engkau dan aku pasti ke sana, asal percaya padanya. Adik-adik,
Mari kita bersatu di dalam doa, lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini kami merasakan berkat Tuhan. Dan terlebih saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh fokus mendengarkan firman kebenaran-Mu. Tuhan, pakai hati dan pikiran kami dan biarlah kami boleh melakukan apa yang Engkau inginkan pada di hari raya Paskah ini. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan tolong Kak Tari juga dalam memberitakan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Cerita menurut Injil Lukas. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Selamat pagi adik-adik. Selamat Paskah. Kakak senang sekali bisa berjumpa lewat ibadah sekolah minggu online hari ini dengan adik-adik. Nah, tadi video yang tadi itu kisah kebangkitan Yesus yang terdapat di Alkitab di Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Adik-adik bisa baca di rumah ya, sehabis ibadah ini berlangsung dibaca lagi. Nah, untuk adik-adik Batita dan Balita, boleh minta tolong papa mamanya bacakan. Nah, tadi kan ada ibu di dalam video tadi itu ada seorang ibu memang, tapi pada kenyataan yang dulu itu banyak ibu-ibu yang datang ke gua Yesus melihat Yesus yang sudah mati. Nah, tapi 3 di antaranya adalah Maria dari Magdala, Yohana, dan Maria ibu Yakobus adik-adik. Nah, ketiga orang itu mendengar perkataan malaikat kan. Kemudian yang tadinya mereka bawa rempah-rempah mau mengunjungi Yesus, mau memberikan rempah-rempah kepada Yesus, lalu ada malaikat yang datang dan memberitahu bahwa Yesus sudah tidak ada, Yesus sudah bangkit. Yang tadinya perasaannya takut, cemas, datang pagi-pagi melihat contohnya batu berguling. Tanda batu berguling itu pada waktu itu memang kejadiannya ada gempa gitu ya. Pada waktu itu ada gempa yang menandakan bahwa Yesus akan bangkit dan batu yang tertutup tadi itu terguling. Dan mereka, kok bisa? Gitu. Kemudian malaikat itu menghampiri dan berkata bahwa Yesus akan bangkit. Dari perasaan takut dan mereka mendengar suara malaikat, mereka mengingat kembali, akhirnya mereka ada kekuatan, ada sukacita dari dalam hati ibu-ibu tadi mau menceritakan ke 11 murid Yesus. Nah, dengan penuh sukacita mereka pulang bergegas adik-adik mau membawa kabar kepada 11 murid Yesus. Sesampainya mereka di rumah sana, mereka menceritakan keadaan yang mereka lihat, bahwa mereka berkata, Yesus sudah bangkit.
kita harus bersuka cita bahwa Yesus yang kita percaya itu sudah bangkit, menang melawan atas dosa-dosa kita. Lalu di antara 11 murid itu gak ada yang percaya, tapi hanya satu yang percaya. Yaitu siapa ya? Tahu gak adik-adik? Satu murid Yesus yang percaya, yaitu Petrus. Mendengar hal itu, Petrus segera bergegas pergi ke kubur Yesus, mau lihat benar nggak ini ya yang dikatakan para perempuan itu. Pas Petrus sampai, yang ditemukan apa adik-adik? Hanya kain kafan. Kain kafan itu yang menutupi tubuh Yesus, kain yang berwarna putih. Dia hanya menemukan kain kafan dan dia berpikir, oh iya benar yang dikatakan oleh para perempuan tadi. Dan dia akhirnya percaya bahwa Yesus itu sudah bangkit. Nah, 10 murid yang lainnya gak percaya karena bagi tradisi zaman dulu, para perempuan itu tidak begitu dianggap gitu. Jadi mereka gak mempercaya hal itu. Nah adik-adik, dengan kebangkitan Yesus, Yesus itu bangkit di hari yang ketiga setelah Jumat Agung ya. Jadi hari Minggu. Hari Minggu itu juga menjadi landasan kita. Kenapa kita akhirnya sekolah Minggu di hari Minggu? Karena kita mau memperingati kebangkitan Yesus setiap minggunya di hari Minggu. Begitu adik-adik. Jadi ingatlah bahwa hari Minggu itu tanda bahwa Yesus bangkit untuk kita semua. Nah, kebangkitan Yesus merupakan penggenapan akan firman-Nya bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa, disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Bangkit pada hari yang ketiga. Nah, para perempuan yang kebingungan dan ketakutan dipakai Tuhan menjadi saksi untuk memberitakan keselamatannya bagi para murid yang lain. Nah adik-adik, para perempuan tadi dipakai Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita adik-adik? Dengan Kak Tari, dengan kakak sekolah minggu yang lain, dengan adik-adik juga. Apakah adik-adik mau dipakai oleh Tuhan sebagai saksinya bahwa hari ini kita menyaksikan Yesus kita telah bangkit? Mau? Siapa yang mau jadi saksi Yesus? Adik-adik, bagaimana caranya menjadi saksi Kristus? Untuk adik-adik balita dan batita, ketika memuji Tuhan atau bernyanyi, baik itu dalam sekolah minggu, online, ataupun adik-adik kan mau kan selalu bernyanyi untuk Tuhan setiap hari. Nah itu harus dengan penuh sukacita, semangat, bahagia, memuji Tuhan ya. Nah kemudian adik-adik harus menjadi anak berani, karena Tuhan Yesus hidup dan selalu ada bersama dengan kita. Ada bersama dengan Kak Tari di sini loh. Di sampingku ada Tuhan Yesus. Di samping adik-adik juga ada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus menemani kita selalu, ya. Nah, untuk adik-adik Madya dan Pratama, nah bagaimana dengan kalian? Apakah adik-adik sekarang masih ketakutan? Ada rasa kegelisahan? Nah, seharusnya saat ini adik-adik mengalami sukacita ya dalam menyambut Paskah hari ini. Walau kita saat ini tidak bisa bertemu dengan teman-teman di kelas Pratama dan Madya, dua-dua kali ya kita merayakan Paskah tidak bersama-sama, tidak usah sedih. Tapi nanti sehabis perayaan Paskah ini, kita kan bertemu kan satu dengan yang lainnya lewat apa? Kita bisa bertemu di Zoom meeting di kelas masing-masing. Di kelas Pratama ada Zoom meetingnya, kelas Madya ada Zoom meetingnya. Lalu kita melihat kebahagiaan, kesukacitaan teman kita merayakan Paskah hari ini bahwa Yesus itu sudah bangkit. Semua dapat merasakan kebangkitan Yesus. Lalu tindakan apa lagi yang harus adik-adik lakukan? Nah, maukah adik-adik berkata jujur dan benar kepada papa dan mama? Ya, upayakan apa yang adik-adik ungkapkan itu harus berkata jujur.
tidak boleh ada kebohongan. Misalkan kita butuh uang, tinggal katakan bahwa mama aku butuh uang, tidak boleh mencuri. Itu bahwa kita mengatakan yang sebenarnya. Dan adik-adik, apakah adik-adik mau jujur saat pembelajaran online? Ketika ujian, adik-adik apakah jujur tidak mencontek, dirayu oleh teman atau dirayu oleh godaan iblis? Ayolah mencontek saja biar dapat 100. Wah, ada yang seperti itu? Kita harus hilangkan itu ya adik-adik ya. Kebangkitan Yesus membuat kita harus hidup lebih jujur, lebih berani berkata yang benar. Jadi, kita semua yang mendengar firman hari ini harus berani mengatakan kebenaran seperti para perempuan yang tadi dan para murid yang tadi, sebab Tuhan kita sungguh bangkit dan Ia hidup untuk kita. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita berdoa bersama-sama ya. Ya Tuhan, berkati pemerintah kami dari tingkat tertinggi sampai terendah. Beri mereka hikmat agar bisa memimpin kami masyarakat Indonesia dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat kasih-Mu yang Engkau limpahkan dalam hari-hari kami, sehingga kami bisa dalam kondisi sehat dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus atas semua cinta kasih-Mu yang Engkau pulihkan kepada keluarga kami. Ya Bapa, terima kasih kami ucapkan buat semua kecukupan atas kebutuhan kami yang Engkau berikan melalui orang tua kami. Jauhkanlah orang tua kami dari bahaya dan berkatilah orang tua kami agar membimbing kami sesuai dengan kasih-Mu. Ya Tuhan Yesus, kiranya Roh Kudus-Mu membimbing kami juga sebagai anak agar taat kepada orang tua kami. Pimpinlah keluarga kami agar menjadi keluarga Kristen yang bisa menjadi saluran berkat bagi sesama. Menjadi keluarga Kristen yang taat kepadamu. Ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan Yesus, supaya kami layak menerima berkat dari-Mu dan layak disebut anak-Mu. Terimalah doa kami ya Tuhan Yesus, yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus yang kudus dan hidup. Amin. Tuhan Yesus, berkatilah guru-guru kami yang ada di sekolah. Berkati juga guru-guru sekolah minggu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus, kembali kami bersatu di dalam doa. Kami teringat
teman-teman yang sedang sakit. Biarlah Roh Kudus-Mu yang hadir di tengah-tengah kami, membawa penghiburan, semangat, kekuatan, dan sukacita selalu. Berkati dokter, perawat, keluarga, dan obat-obat yang akan diminum karena melalui mereka lah tangan-Mu bekerja. Tuhan Yesus yang campur tangan dalam setiap usaha pengobatan yang dilakukan. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, Fe berdoa untuk Fe dan teman-teman Fe. Kasih kami kepintaran, kecerdasan, kesehatan, berkat. Jadikan kami menjadi anak-anak yang baik, taat kepada Tuhan dan orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, kami mau menutup doa syafaat kami dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah berdoa bersama-sama. Sekarang tiba waktunya kita mengumpulkan persembahan, Kak. Oh iya Kak, Iya. persembahannya kita taruh di mana Kak? Di sini, Kak, di amplop. Oh, di amplop. Iya, nanti adik-adik serahkan kepada Papa dan Mama supaya Papa dan Mama bisa mengantarkan ke gereja. Begitu, Kak. Oh iya adik-adik, selain persembahan, kita juga punya ini loh adik-adik, tabungan untuk Derma Pasca. Nah, tabungan Derma Paskanya sudah boleh diantar adik-adik ke gereja. Atau mungkin kalau ada kakak sekolah minggu yang dekat rumah boleh dititip juga. Oh, begitu. Iya Kak. Kak, yuk sambil kita mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan satu lagu, Kak. Oh ya, kita nyanyi bersama ya adik-adik. Ya, yuk adik-adik kita nyanyikan sama-sama. Berlimpah sukacita di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku
sudah melakukan ibadah kami dan memberikan persembahan kami. Terimalah ya Bapa sebagai ucapan syukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami tiada henti. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah mau selesai. Kebangkitan Tuhan Yesus membawa perubahan dalam hidup kita. Tentunya perubahan yang lebih baik ya adik-adik. Ya kan Kak? Iya, betul Kak. Kita harus menjadi lebih baik dari sebelumnya. Yang tadinya kita malas-malas, sekarang harus bisa menjadi lebih rajin Kak. Begitu. Oh ya Kak, yang tadinya kita penakut harus berani Kak. Iya, betul, harus berani. Nah adik-adik, kita mau nyatakan janji kita kalau kita bisa berubah menjadi lebih baik. Kita nyatakan lewat lagu adik-adik. Yuk kita bernyanyi. Adik-adik, rangkaian ibadah kita sudah selesai. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah Paskah pada hari ini. Kami merasakan sukacita Tuhan, Engkau bangkit untuk kami. Pakai kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang dapat bersaksi kebenaran, kejujuran dalam hidup kami. Tuhan, tolonglah kami di dalam kami mau menyatakan kebenaran. Biarlah Tuhan yang pimpin, Tuhan yang menyertai kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Papa Mama. Berkatilah Papa Mama Tuhan, berikan kesehatan, berikan rezeki, berikan kami juga kesukacitaan di dalam Tuhan. Dan kami percaya suatu saat kami akan berkumpul Tuhan di gereja-Mu untuk sama-sama bersekutu, memuji Tuhan dengan teman-teman kami yang lain. Kami juga sudah rindu Tuhan. Tuhan Yesus, tolonglah di masa pandemi ini, kiranya Engkau boleh turut campur di dalamnya. Dalam vaksinasi juga Tuhan sertai kami, supaya semuanya boleh tersalurkan dengan baik. Dan kami Tuhan semuanya mengalami sukacita dan kesehatan menjadi milik kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima
dalam surga. Ku berterima kasih. Amin. Adik-adik, aktivitas kita kali ini menghias telur. Seperti ini ya, Kak. Iya, Kak. Tapi kita bisa bebas berkreasi sendiri, Kak. Tidak perlu ikut seperti ini loh. Begitu. Iya, ini hanya sekedar contoh Contoh. saja. Iya. Nanti kalau sudah selesai, adik-adik foto ya. Dan hasilnya dikirim ke WA grup masing-masing. Ke kakak-kakak guru sekolah minggu. Jangan lupa ya.